Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firmansyah dengan NIM 23030602 dari Prodi Peternakan kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan fotografi organ dalam. Yang pertama itu ada esofagus atau kerongkongan. Yang kedua itu ada diafragma. Ketiga itu ada core atau jantung. Yang keempat itu ada hepar atau hati. Yang kelima itu ada vesika vela atau kantung empedu. Yang seterusnya itu ada intestinium atau usus halus. Selanjutnya itu ada intestinium grassum atau usus besar. Terus itu ada cecum. Dan terusnya itu ada vesika urinaria atau kantung kemih. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem digestoria pada kelinci. Proses digestoria pada paling awal itu adalah vakuumori atau mulut dengan bantuan enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbon atau pati menjadi gula sederhana. Selanjutnya itu ada esofagus sebagai saluran yang mengantarkan makanan ke lambung. Nah, selanjutnya itu ada ventriculus. Di ventriculus itu terjadi proses pencernaan protein menggunakan enzim pepsin yang diubah menjadi pepton. Selanjutnya itu ada intestinium tenue. Di dalam intestinium tenue ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada duodenum, kedua itu ada jejunum, yang ketiga itu ada ileum. Pada intestinium tenue ini terjadi proses pencernaan lemak menggunakan enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan dibantu oleh kelenjar empedu. Selanjutnya itu ada cecum. Pada cecum makanan dicerna seratnya dan diubah menjadi mikronukleat. Dan selanjutnya itu ada intestinium grassum atau usus besar. Pada bagian yang terakhir itu ada rektum atau anus. Di anus akan mengeluarkan feses lunak yang akan dicerna kembali dengan cara dijilat. Hal ini disebut dengan mikropagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem glandula digestoria atau pencernaan tambahan. Organ tambahan ini merupakan organ yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Yang pertama yaitu ada glandula saliva, merupakan kelenjar ludah yang bermuara di dalam rongga mulut. Selanjutnya yaitu ada hepar atau hati yang berwarna merah. Ini merupakan tempat metabolisme protein, lemak, dan hati sebagai tempat pusat ditifikasi zat racun dalam tubuh. Lalu ada vesika vela atau kantung empedu, fungsinya sebagai proses pencernaan lemak. Dan yang terakhir itu ada pankreas. Pankreas terletak ada di lipatan duodenum yang menghasilkan 2 macam getah, yaitu enzim dan hormon. Selanjutnya sistem pernapasan. Nah, yang pertama itu ada nares, organ pernapasan yang pertama atau yang sering juga disebut dengan lubang hidung. Lubang hidung ini berguna untuk mengambil udara agar kelinci bisa bernapas dengan baik. Yang selanjutnya itu ada glotis dan laring. Posisinya ada di pangkal pankreas bagian atas. Glotis dan laring ini mempunyai perbedaan, yaitu laring itu adalah pangkal dari pankreas bagian atas, sedangkan glotis itu adalah celah masuknya udara ke dalam pankreas. Selanjutnya itu ada trakea. Trakea merupakan organ pernapasan yang berbentuk pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Pankreas ini berfungsi untuk mencegah terjadinya koplase karena adanya tekanan negatif pada saat kelinci bernapas. Selanjutnya itu ada bronkus. Bronkus yaitu kanan dan bronkus yang kiri. Di mana nanti bronkus ini akan berhubungan dengan
yang ada di dalam pulmo atau paru-paru. Di alveoli ini terjadi pertukaran gas. Yang pertama itu ada pulmo atau paru-paru. Pulmo atau paru-paru dikenal berjumlah sepasang. Fungsi dari pulmo atau paru-paru adalah sebagai tempat sirkulasi atau mengatasi atau menggantikan oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum pada kelinci. Pertama itu ada otak. Otak terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak, pons, dan medula oblongata. Otak mengatur fungsi-fungsi penting seperti sensorik, mengatur gerak tubuh, dan proses kognitif. Selanjutnya itu ada susunan tulang belakang. Susunan tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang berjalan melalui kanal tulang belakang. Ini adalah jalur komunikasi antara otak dan tubuh, membawa sinyal-sinyal sensorik dari tubuh ke otak dan mengirim sinyal motorik ke otak ke tubuh. Dari otak ke tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RRO atau rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ini merupakan lambung pada ternak ruminansia. Nah, yang pertama itu ada rumen. Di dalam rumen terdapat bakteri-bakteri, yaitu bakteri selulotik, hemiselulotik, amilolitik, proteolitik, ureolurik, dan metanogenik. Berikut ada retikulum. Fungsinya untuk menyortir partikel berdasarkan ukuran yang membentuk gerakan memutar untuk mengaduk dan mencerna makanan. Lalu itu ada omasum. Omasum fungsinya itu untuk menyerap air, asam lemak tertentu, dan natrium. Yang terakhir itu ada abomasum, merupakan lambung keempat sebagai proses pencernaan secara kimiawi.